sebagai manusia, tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa ataupun kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat The Izza Inteleksia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, yaitu betapa ruginya jika kita menunda pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat The Izza Inteleksia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, banyak sekali keterangan-keterangan tentang keutamaan bertaubat. Karena sejatinya sebagai manusia, tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa ataupun kesalahan. Karena fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan potensi melakukan dosa ataupun kesalahan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan taubat sebagai salah satu instrumen ketika manusia itu ingin kembali kepadanya. Terkait hal tersebut, para mutasawwifun atau juga yang biasa disebut dengan ahlu tazkiyah menjadikan taubat sebagai salah satu maqam yang bisa diambil oleh seseorang ketika ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia melakukan kesalahan. Terkait dengan taubat ini, Al-Imam Al-Qushairi dalam karya monumentalnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah telah menjelaskan ada 3 pondasi dasar yang harus dilakukan seseorang ketika ia ingin melakukan pertaubatan. Yang pertama adalah seseorang tersebut menyesali apa yang telah ia lakukan dari kemaksiatan. Pondasi yang kedua, seseorang itu pada saat ia mengambil keputusan untuk bertaubat tidak lagi terjatuh kepada kesalahan atau dosa yang sama. Dan pondasi yang ketiga adalah orang tersebut memiliki keinginan yang kuat
ya, keinginan yang kuat atau azam untuk tidak kembali melakukan dosa atau kesalahan yang sama. Kemudian muncul pertanyaan, jika setelah melakukan pertaubatan dengan menyertakan 3 pondasinya, misalnya seseorang masih terjatuh kepada kesalahan atau dosa yang sama, apa yang perlu dia lakukan? Dia harus mengingat bahwasanya yang mengkaruniakan dia ide, keinginan untuk bertaubat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ia terjatuh kembali kepada kesalahan yang sama, yang harus dia lakukan adalah apa? Menanamkan harapan yang tidak terputus dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melimpahkan rasa cinta kepadanya ketika ia tidak berhenti untuk melakukan pertaubatan setelah kembali melakukan kesalahan. Selanjutnya terkait kapan sebenarnya waktu yang tepat kita untuk melakukan pertaubatan. Waktu yang tepat untuk melakukan pertaubatan bukan hanya setelah kita melakukan kesalahan yang kita sadari. Sebenarnya setiap hari pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan ia akan dijemput oleh malaikat maut, sehingga dia sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertaubat. Karena sejatinya, ya, salah seorang bijak bestari pernah berkata, "Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh wal mautu ya'ti bagtatan." Yang artinya, kematian adalah atau kematian diibaratkan seperti sebuah pintu besar dan setiap orang pasti akan masuk ke dalamnya. Dan kematian itu mendatangi seseorang secara tiba-tiba tanpa orang tersebut mengetahui bahwasannya kematian sudah ada di depan matanya. Oleh karena itu, sahabat Da'izah Inteleksia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diri saya pribadi khususnya dan para sahabat Da'izah Inteleksia umumnya untuk senantiasa melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ketika kita menyadari bahwasanya kita telah melakukan kesalahan atau dosa, tetapi kapanpun kita harus melakukan pertaubatan. Karena apa? Kadang ada kesalahan yang tidak kita sadari kita telah melakukannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan sahabat Da'izah Inteleksia umumnya. Da'izah Inteleksia membaca, berpikir, dan berkarya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.